dipersembahkan oleh sidang untuk vonis para terdakwa mulai tanggal 13, 14, dan 15. Penasihat hukum kita menganjurkan untuk ikut serta di dalam persidangan, menyaksikan bagaimana nanti keputusan majelis hakim. Kami sekarang mempersiapkan diri kami untuk menghadapi putusan nanti. Keluarga dan semua masyarakat Indonesia, hukuman yang seberat-beratnya itu hukuman 340, hukuman mati karena mereka sudah melakukan kejahatan yang sangat luar biasa. Kembali lagi di kontroversi, pemirsa. Bang Kamar, orang tua Yosua ingin Ferdy Sambo dihukum mati. Kenapa hukuman seumur hidup saja tidak cukup untuk Sambo? Karena kejahatan daripada Ferdy Sambo dan Putri ini. Mikrofon, boleh diulang? Kejahatan dan perbuatan daripada nenek Putri dan Ferdy Sambo ini sangat luar biasa jahatnya, yaitu merancang pembunuhan, yaitu dengan cara nenek Putri menganjurkan dan atau menjanjikan sesuatu kepada eksekutor, yaitu berupa handphone dan uang 1 miliar dan 500 serta memerintahkan Ricky Rijal melucuti senjatanya supaya Kuat Ma'ruf bebas membunuh atau mengancam membunuh Joshua. Kemudian menyeret 97 orang polisi-polisi muda termasuk polisi senior, sehingga mengakibatkan terancamnya pendapatan atau kehidupan daripada keluarga para polisi muda tersebut. Jadi sebetulnya menurut kualitas penilaian mereka itu layak diberi hukuman mati. Terkait dengan hal itu, Bang Kamarudin, tidak hanya mengakibatkan nyawa Yosua hilang ya, tapi artinya ada dampak destruktif lain. Ini sama ini, harusnya menyambung. lebih berat ancaman tuntutan kepada nenek Putri ketimbang Ferdy Sambo, karena dia adalah penganjur atau orang yang memberikan janji atau hadiah, yaitu berupa handphone dan uang 1 miliar dan 500 kepada para eksekutor itu. Menurut Anda, Putri harusnya lebih berat dari Sambo? Lebih berat. Oke. Dan dia sudah merancang ini jauh-jauh hari kan gitu. Baik. Ada pendapat dari mantan Hakim Agung Joko Sarwoko yang mengatakan bahwa perbuatan Sambo tidak hanya menyebabkan nyawa Yosua hilang, tapi juga ada dampak destruktif lainnya. Kita simak pernyataannya berikut ini. Kalau kita perhatikan secara cermat, perbuatan dari Ferdy Sambo dengan kawan-kawan ini sebenarnya kan dampaknya bukan hanya menyebabkan kematian saja sebenarnya, tetapi ada kerusakan sosial di situ, ada kerusakan sosial. Kemudian ada upaya-upaya untuk menghalangi proses hukumnya. Nah, ini artinya sebagai seorang anggota penegak hukum dan bahkan berpangkat jenderal, tapi tidak konsisten dia dengan tugas-tugasnya. Demikian pula di dalam tuntutan penuntut umum dikatakan bahwa faktor yang meringankan itu tidak ada. Seharusnya JPU menuntut pidana mati. Seharusnya demikian. Bang Jamil, apakah itu semua merupakan faktor pemberat yang seharusnya membuat Sambo tidak bisa lolos dari hukuman seumur hidup atau hukuman mati? Ya, ada sedikit koreksi terhadap tuntutan jaksa mengenai Ferdy Sambo ini. Dia mengatakan bahwasanya Ferdy Sambo tidak ada hal yang meringankan. Tetapi hukumannya nggak maksimum, nggak hukuman mati. Jadi ada celah di situ untuk memberikan kekosongan itu. Masuklah penasihat hukum mengatakan ini prestasi yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Kalau majelis hakim melihat ini sebagai suatu rangkaian yang harus diterima, maka kemungkinannya keringanan prestasi itu akan dianggap sebagai suatu meringankan suatu hukuman. Maksudnya prestasi Sambo selama berkarir di kepolisian. Ya, dan itu akan menurunkan hukuman dari seumur hidup menjadi 20 tahun. Kenapa? Karena itu akan menjadi bahan pertimbangan. Tidak ada hal yang meringankan saja, hukumannya seumur hidup. Kalau ada yang meringankan, berarti kan ada penghargaan, sehingga diturunkannya. Nah, celah ini saya nggak tahu kenapa sampai jaksa penuntut umum tidak memberikan tadi, katakan tidak ada yang meringankan hukuman mati harusnya, bukan hukuman seumur hidup. Ada yang meringankan, maka hakim tidak ada terbeban lagi untuk bisa memutuskan 20 tahun.
Nah inilah konsep yang saya kira harusnya disadari. Nah bisa saja contohnya begini, hakim merasa bisa memberikan keringanan tetapi hukumannya tetap di posisi seumur hidup. Tapi kan Anda memberikan keringanan, kenapa seumur hidup? Harusnya kan 20 tahun begitu, karena konsepnya itu sudah pemberian hukumnya sudah pasal. Tapi menurut Anda sendiri, prediksi Anda, Verdi Sambo akan seumur Jadi hidup atau bisa lebih dari itu? Jadi konstruksinya begini, terhadap hukuman di antara para 5 orang ini, pertama ya tentu Verdi Sambo yang menjadi pelaku utama. Di samping itu ada pelaku pelengkap namanya, atau pelaku yang melengkapi suatu perbuatan pidana itu terjadi. Dan pelaku ini tentu atas dasar yang disuruh untuk melakukan eksekusi, yaitu Richard Eliezer. Tapi karena Richard Eliezer ini bagian dari justice collaborator, dia adalah hukuman yang terendah. Yang berikutnya adalah orang yang memberikan ide untuk melakukan suatu perbuatan tersebut, yaitu Putri. Nah Putri ini harusnya posisinya di bawah dari Verdi Sambo. Yang itu ya posisi terberat kedua. Baru yang ketiga keempat masuklah Ricky Rijal dan juga Kuat Maruf. Dan terakhir adalah Richard Eliezer sebagai GC. Itu urutannya? Itu urutannya. Konsep seperti itu yang ideal saya berat. Bagaimana dengan Prof. Elwi? Urutannya nanti akan seperti apa menurut Anda? Vonisnya? Saya kira putusan hukum itu tentu tidak bisa dilihat dari sisi gradasi seperti itu. Ini terberat, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Tentu tidak bisa Prof. seperti Daniel, itu saya lihat berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bukan degradasi itu dia hanya diomongkan begitu aja, tapi berdasarkan peran masing-masing. Konsepnya adalah masalah pertanggungjawaban pidana. Nah itu konsep pertanggungjawaban pidana berdasarkan fakta, bukan dari bayang-bayang terus ya kira-kira begini, bukan. Itu dari fakta yang saya lihat. Gitu. Jadi soal berat ringannya pidana itu kan berkaitan dengan apa yang disebut dengan strafmat, ya, strafmat yang menjadi kewenangan hakim untuk itu. Bagi saya yang paling penting bukanlah soal berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan itu. Yang paling penting bukan itu, ya. Tapi yang paling penting adalah harus kita lihat kenapa hakim itu nanti sampai kepada keputusan dalam putusannya memberikan pidana mati, memberikan pidana seumur hidup, memberikan pidana penjara 20 tahun, ini diberi hukuman lebih berat, ini diberi hukuman lebih ringan. Ratio decidendinya itu yang paling penting menurut saya. Kenapa? Gitu. Karena begini, karena hakim dalam membuat sebuah putusan itu tentu akan meramu segala fakta yang terungkap di persidangan, kemudian akan meramu semua alat bukti. Bagaimana dia harus memperhatikan alat-alat bukti itu semua? Karena seorang hakim itu di dalam hukum itu dia harus memperhatikan semua pihak. Dia tidak boleh hanya memperhatikan pihak dari pihak seberang sana, pihak seberang sini juga harus diperhatikan. Kalau seandainya dia tidak setuju dengan fakta yang diungkapkan oleh pihak di sebelah sini, kemukakan dong apa argumentasinya. Nah bagi saya itu yang paling penting. Gitu. Kalau argumentasinya masuk akal baru kita bisa menilai ya apakah putusan hakim nanti masuk akal atau tidak. Betul. Saya ke Pak Edwin, vonis Eliezer, sekarang kita berbicara vonis Eliezer. Ini adalah pertaruhan bagi masyarakat banyak, ini adalah pertaruhan bagi keberadaan justice collaborator. Jika Eliezer tidak mendapatkan vonis paling ringan dibandingkan terdakwa lain, apakah akan mengancam keberadaan JC? Iya tentu, karena dalam vonis hakim itu juga kemudian punya kemanfaatan terujukan buat putusan lainnya. Dalam hukum itu ada dikenal juga dengan azas preseden. Gitu. Jadi satu putusan itu juga dirujuk kemudian oleh hakim-hakim setelahnya. Nah, ini penting kemudian untuk kita memang menempatkan bahwa posisi pengakuan justice collaborator kepada Eliezer itu sebenarnya kan sudah terang benderang dalam pernyataan hakim juga, bahwa Eliezer adalah pembuka kotak Pandora. Ya. Dan hal itu juga disebutkan, diakui oleh jaksa dalam repliknya, bahwa Eliezer adalah justice collaborator. Jadi kalau kemudian ada disparitas kembali antara apa yang kita saksikan ketika proses pemeriksaan dan putusan, ya saya rasa kita nggak belajar gitu. Ya. Ini akan menjadi presiden kita nggak belajar karena kemudian karena peristiwa Sambo, ya, peristiwa Duren 3, pembunuhan Joshua, semua polisi disambukan. Orang mencibir
dan kemudian marah atau segala macam dengan menyebut semua polisi dengan panggilan Sambo. Gitu. Kan kita juga tidak mau hal itu terjadi di kejaksaan. Seperti kata Pak Joko, ada kerusakan sosial. Betul. Jangan sampai ada kerusakan orang tidak mau lagi jadi JC. Iya tentu. Tentu yang kemudian juga yang membuat risau kan mereka-mereka yang tadinya berkehendak jujur. Gitu. Kalau kejujuran, kerjasama, mengungkap satu perkara itu tidak dihargai, ya lalu untuk apa? Gitu. Tapi karena kita melihatnya gini Mbak Sylvia, kalau tanpa ada kejujuran Richard, maka kita tidak pernah menyaksikan Ferdy Sambo sebagai pelaku utama. Dark number ya? Oke. Kita tidak akan menyaksikan adanya obstruction of justice. Baik. Yang ada adalah Richard sebagai pelaku utama. Ya. Dan paling maksimal Ferdy Sambo sebagai turut serta. Nah, jadi kita dengan keberadaan Richard yang membuka perkara lebih terang, itu sebenarnya juga melawan impunitas. Oke. Gitu. Baik. Karena kita tahu posisi Ferdy Sambo ketika itu sangat berkuasa. Ya. Kadipropam dan Ketua Satgasus. Gitu. Banyak yang terkejut Bang Roni ketika tuntutan Icat di atas PC. Apakah tidak adil jika vonis PC nantinya di bawah Icat, Bang Roni? Iya Mbak Sylvia, jadi kita harus cara berpikirnya bukan cara berpikir lagi kepada teori pembalasan ya, tadi seperti Opung sampaikan ya. Bahwa kita harus progresif cara berpikirnya, bahwa dari aspek psikologi itu juga pun harus kita pikirkan. Dalam pledoi saya sudah sampaikan ya. Jadi terkait dengan rasa keadilan ini dan terkait Richard Eliezer sebagai GC, kita tidak hanya fokus kepada perbuatannya, tetapi kita harus fokus kepada justice collaborator-nya. Kalau di negara luar Mbak Sylvia, seseorang yang menjadi GC itu diberikan identitas baru, kemudian dijaga keluarganya, keamanannya, dan negara melindungi. Nah, tetapi yang di dalam undang-undang kita diberikan rekomendasi atau keringanan putusan yang paling ringan dari terdakwa yang lainnya, atau putusan percobaan yang kalau kita artikan sebagai pengacara bisa bebas atau lepas. Oke. Jadi inilah sebenarnya roh justice collaborator ya, yang harus kita pahami bersama. Jadi kalau seandainya kemudian Richard Eliezer vonisnya lebih tinggi terhadap terdakwa yang lainnya, kita mau membawa arah penegakan hukum ini kita kemana Mbak Sylvia? Apakah kita mau semakin baik atau kita mau mundur lagi? Pastinya kan kita harus optimis kita mau lebih baik ya. Baik, oke. Seperti itu Pak. Oke, saya ingin tanya ke Opung HP. Saksi pelaku yang bekerja sama sudah membongkar kejahatan, patut tidak harusnya diberikan vonis yang paling ringan di antara terdakwa lain. Silakan mikrofonnya Opung. Ini tentang saksi. Tentang Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Saksi pelaku yang bekerja sama haruskah mendapatkan hukuman yang paling ringan? Dalam proses pidana, peranan saksi itu tergantung niat jahat. Sejauh mana dia jahatnya, disuruh nembak, malah disuruh melakukan obstruction of justice. Ya. Saya ulangi, kami sebagai mantan hakim melihat kronologis perkara ini bahwa pidana mati cenderung dikenakan untuk si Sambo. Karena dia melakukan perencanaan pembunuhan dan memerintahkan 6 perwira tinggi. Diikuti lagi yaitu anak buahnya untuk melakukan penembakan. Ya, kemungkinan para saksi-saksi yang pelaku itu dari unsur niat jahat mungkin ada 5 tahun pidananya, 5 tahun. Khusus mengenai istrinya Putri itu, saya membaca di WA itu seperti kelihatannya dia telah terpengaruh oleh saksi-saksi juga.
menurut saya yang menjadi pendukung niat jahat Sambo itu adalah istrinya. Oke. Jadi menurut saya saksi Putri akan pada waktunya akan diberi hukuman yang berat. Jadi setelah Sambo Saya harus terdakwa Putri ulangi ya. dulu. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu. Opung, kita harus break untuk iklan dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa. Kami akan mengulas soal bagaimana nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat harus ditegakkan dalam vonis kasus pembunuhan Yosua. Sesaat lagi.